Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate seputaran Bitcoin dan beberapa news yang terbaru, teman-teman. Jadi kemarin seperti biasa sudah saya update untuk Bitcoinnya. And then sedikit reminder ya, untuk malam ini ada beberapa news event yang penting ya. Seperti ini ada rilis data GDP untuk kuartal 3, teman-teman. Kemudian ada job opening ya. Kemudian ada pending home sales sama crude oil inventories. Inventories. Ini jamnya itu mulai sekitar jam 8 malam sampai sekitar jam setengah 11 malam. Nah, mungkin market akan volatile ya menjelang jam-jam tersebut. Dan nggak cuma di situ aja ya, nanti subuh ya kakek tersayang kita ya, kakek Jerome Powell itu juga akan speech nih, teman-teman. Ya, sekitar jam setengah 2 subuh dini hari. Jadi untuk malam ini persiapkan teman-teman, mungkin yang lagi trading dan lain sebagainya bisa diperhatikan untuk beberapa news event. Dan juga yang terpenting ya, atau bisa dibilang event puncaknya ya nanti subuh nih ya, Jerome Powell mau speech, teman-teman. Entah dia apa yang mau di speechkan, apakah dia memberikan sebuah angin segar ke market gitu, yang ngebahas lagi akan menurunkan suku bunga dan lain sebagainya ya, itu bisa mendapatkan ataupun memberikan impact yang lumayan positif ke market. Jadi chance kita melihat market khususnya cryptocurrency ya di bulan Desember itu hijau itu lebih besar ya, mungkin aja nanti ngetes bahkan sampai $20.000, who knows, teman-teman ya, di bulan Desember itu. Jadi ya setidaknya masih dikasih nafas lagi lah ya. Oke, kemudian juga ada berita kurang baik ya. Ini datangnya dari Coinbase ya, khususnya Coinbase Wallet itu udah nggak mensupport untuk Bitcoin Cash atau BCH, kemudian Ethereum Classic atau ETC, kemudian Ripple XRP dan Stellar XLM, teman-teman. Jadi alasan mereka untuk nggak nge-support lagi ya, itu karena low usage, teman-teman. Ya, low usage untuk beberapa koin tersebut. Nah, kemudian juga kalau misalkan kita lihat lagi, ini udah nggak disupport lagi ini mulai dari 5 Desember, teman-teman. Ya, untuk para usernya, tapi nanti tetap bisa kalian withdraw. Ya, jadi ini sedikit info ya, datangnya dari Coinbase Wallet. Ya, apakah kalau misalkan ditanya apakah nanti berpengaruh ke BCH, Ethereum Classic, XRP dan XLM. Jadi kalau misalkan kita lihat pada pergerakan akhir-akhir ini pun ya, atau justru tadi malam juga ya, ini nggak adanya dump. Khususnya saya pribadi perhatiin XRP malah nggak dump atau gimana gitulah ya, dengan keluarnya berita ini ya. Menurut teman-teman bagaimana, bisa tulis di kolom komentar bawah video ini gitu ya. So ya, akan saya bahas untuk analisa hari ini, akan saya awali dengan Bitcoin secara daily time frame ya. Jadi memang kalau misalkan diperhatikan secara daily time frame kemarin ya, ketika dia turun ini korektif ya, kemudian bertahan di antara retracement 0,6 sampai 0,5-nya ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Dia mantul ya, impulsif, kemudian korektif, teman-teman. Kita bisa lihat ya, lebih proses itu lebih melandai waktu koreksinya. Kemudian di sini melanjutkan penguatannya dengan impulsif juga. So yang perlu kita perhatikan untuk posisi the next candle ini adalah dia tadi itu sempat nge-spike sampai $17.070 lah ya. Nah, dia sekarang ini posisinya lagi testing di area box warna putih ini. Dimana area ini udah saya beberapa kali bilang ini menjadi area resisten kuatnya si Bitcoin. Sebelumnya kita bisa lihat ya, sebelumnya di sini kena reject, ini kena reject gitu ya. Dan close candlenya pun ya, ini tertingginya sejak tanggal 13 November. Ini tertinggi cuma 16.800 sekian. Ya, so kalau misalkan saja Bitcoin closing candle besok di atas ya, minimal atau di atas $16.900, itu chance lebih besar untuk si Bitcoin masih lanjut naik lagi. At least ngetes berapa, bro? Ya, kita bisa menargetkan next target di antara 17.500 sampai $18.000 untuk the next targetnya si Bitcoin gitu ya. Dimana area itu sebelumnya juga menjadi area strong resistnya juga, dan terakhir kali dia pullback pun ya sampai cuman 17.550-an ya, closing candle, kemudian lanjut turun signifikan dan belum di testing lagi area itu. So untuk teman-teman bisa berhati-hati, maybe kalau misalkan dia close candle untuk lanjut naik ya, ketika ngetes di area situ dan dia mendapatkan rejection, itu adalah hal yang wajar, mengingat terakhir kali pun dites itu pada tanggal 10 November dan belum dites lagi ya. Biasanya resisten yang
jarang banget ya di testing. Biasanya waktu dia ngetes lagi masih adanya memori atau ingatan orang-orang, wah ini udah ngetes resist kuat lagi nih, jual dulu gitu. Nah jadi nanti baru kita perhatikan proses dia koreksinya sebagaimana. Cuman so far yang saya pribadi lihat adalah kemungkinan untuk si Bitcoin masih lanjut naik, at least kalau misalkan secara daily time frame ya dia closing candle di atas 16.900 dolar ya. Jadi area itu yang perlu diperhatikan untuk secara daily time frame si Bitcoin. Dan juga next lagi secara RSI-nya ini baru akan ngetes ke level 50 secara RSI daily. Ya dimana itu menjadi support dan resistance yang lumayan penting juga ya dari segi RSI secara daily time frame. So ini memang sudah dekat sekali ya. Kalau misalkan kita lihat untuk si Bitcoin, kita bisa bilang ini udah dekat dengan strong resistance-nya. Kemudian juga dari RSI juga udah dekat sekali dengan area level 50. So mungkin dari area sana mendapatkan rejection. Ya jadi itu sangat wajar. Entah itu rejection kecil teman-teman, atau malah dia cuma tersitu aja untuk bisa dibilang create rally base rally gitu ya. Jadi itu secara daily time frame. Yang nanyain Bitcoin apakah masih peluang dan sebagainya, so far menurut saya masih. Kalau misalkan teman-teman juga ingat ya, rilis data CPI beberapa waktu yang lalu itu kan perlahan mengalami penurunan. Nah berarti kan efek dari kenaikan suku bunga itu mulai kerasa. Dan memang adanya wacana untuk kenaikan suku bunga di bulan Desember itu hanya 0,5%. Dan bahkan ada juga yang pengen 0,25. Cuman kan di webnya itu sendiri ya persentase sekarang itu jauh lebih besar di 0,5% ketimbang 0,75% gitu ya. Jadi chance kita untuk maybe ngeliat market lanjut naik pun itu lebih besar peluangnya gitu ya. Dan ya itu teman-teman menurut pandangan saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana bisa tulis di kolom komentar bawah video ini ya. Next ini untuk si Bitcoin secara time frame 30 menit ya. Ini jadi turun time frame kecil aja. Jadi kemarin itu kalau misalkan kita perhatikan dia udah break ya nih dari trendline resistance ini yang kemarin juga sudah saya sampaikan beberapa kali kena reject dari area situ. Kemudian yes kemarin itu dia kena reject dan turun pun ya, turun pun korektif, tapi dia nggak nyampe ke kisaran 16.200, dia cuma sampai kisar-kisar 16.350, 16.330 dolar saja. Dan dia udah mendapatkan reaksi yang signifikan dan nggak langsung juga sih sebenarnya, dia mantul di sini. Sempat retest dan sempat reject lagi, ya retest sekali lagi baru lanjut naik signifikan gitu. Jadi memang trend dan resisten ini benar-benar direspek sama si Bitcoin, and then akhirnya dia mampu break dengan powerful banget. Dan sekarang ini dia lagi testing di box orange, dimana itu adalah resist kuatnya si Bitcoin. Kita bisa lihat pada pergerakan sebelumnya ini ya, ini sering banget menjadi area support, and then terakhir kali ini resisten banyak banget ya. Dia reject dan masuk kandang lagi, reject lagi, masuk lagi kandang gitu ya. So kalau misalkan kita mengingat nanti malam akan banyak news event dan lain sebagainya, mungkin kita bisa ekspektasi at least dia bertahan di atas area ini teman-teman, atau ngetes di EMA 34 dan 55 nih ya, garis warna biru dan kuning secara time frame 30 menit. Itu berarti di sekitar 16.600-an dolar, sekitar area situlah. Tuh ini range-nya lah teman-teman ya. Jadi ekspektasinya kalau memang dia dari area sini nanti mantul, turun lagi, mantul lagi ya. Mungkin di sini create seperti falling wedge mini ya, atau bull flag, ataupun ya pokoknya beberapa pattern bullish ya, mungkin nanti adanya opportunity untuk si Bitcoin malah lanjut naik lagi teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk secara time frame 30 menit. Dan ya sedikit saya tambahkan teman-teman, kalau misalkan kita lihat ya, untuk sebentar saya ganti chartnya aja yang di tempat lain, di ini aja. Ini rame ya teman-teman. Ini rame, outlook yang lama ini saya akan hapus dulu aja ya, biar tidak pusing. Kita coba pergi ke time frame 4 jam teman-teman. Nah ya, kalau time frame 4 jamnya untuk si Bitcoin ya, jadi so far kalau kita perhatikan untuk area sekarang ini, dia seperti create yang namanya inverse head and shoulder teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Nah, inverse head and shoulder. Kemudian untuk area neckline-nya di kisaran berapa bro? Neckline-nya kalau misalkan dilihat ini miring gini teman-teman ya. Kalau saya lihat sih miring gini nih neckline-nya. Nah, neckline-nya miring gini. Kita bisa lihat ya, ini benar-benar di respect. Ini secara time frame 4 jam. Sebelumnya kena reject nih ya, 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ya ini 7, ini 8, bahkan terakhir kali ini 9 kali teman-teman. Benar-benar di respect, and then akhirnya dia mampu break ya dari si inverse head and shoulder ini, merupakan salah satu bullish pattern. Jadi kalau misalkan diukur aja dari sini lah ya,
Oke, kalau misalkan dia break setinggi apa gitu kan. Oke, kita pasang di sini. Nah, ini kurang lebih sampai sekitar 17.900 sampai 18.000 dolar. Ya, itu juga kalau misalkan kita lihat pada outlook secara daily, itu juga masuk ke area strong resistance-nya secara daily time frame. Jadi memang itu adalah area yang ideal, dan kalau kita ukur pun ya masih make sense kalau misalkan si Bitcoin at least lanjut naik. Yang perlu kita perhatikan untuk posisi saat ini, dia memang sudah break gitu ya. Mungkin dia, ataupun yang kita perlukan adalah lihat dia create semacam base, atau at least dia retest dulu di sini ya, kemudian untuk lanjut naik lagi penguatan. Ya, kalau misalkan dia nggak retest ekstrim seperti ini, dia cuman create base pun ya it's okay teman. Create base seperti apa teman? Kurang lebih sebentar, ini pakai ini ya. Kurang lebih create base ini seperti ini. Ya, mungkin dia flat aja, sideway, ataupun beberapa skenario yang tadi sudah saya sampaikan waktu dia koreksinya. Secara korektif mungkin membuat seperti bullish pattern lagi yang mini dan lain sebagainya. Ya, palingan itu yang perlu di note dan diperhatikan sama teman-teman sekalian gitu ya, khususnya untuk si Bitcoin. Jadi hopefully soon or later si Bitcoin masih lanjut naik lagi ya to the moon di bulan Desember gitu. Tentu kita nggak bisa mengabaikan juga untuk beberapa news event dan update secara fundamental, dan kedepannya akan coba tetap saya pantau dan infokan ke teman-teman sekalian. Tetap semangat teman-teman yang sudah mengakumulasikan waktu kemarin-kemarin koreksi ya, mungkin sekarang sudah mulai lumayan tersenyum, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.